Salam sahabat Makermania dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan channel saya Gondrong Batu Payung. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips ya, tips cara pembuatan JAWS secara manual, tapi bentuknya bisa sama semua. Nah, itu JAWS sangat populer ya, sangat populer di mana-mana. Tapi kali ini dengan bahan yang berbeda, teman-teman. Nah, bahannya apa itu? Oke, di sini saya ingin mencoba membuat JAWS, bukan mencoba sih, saya sudah membuat JAWS dengan menggunakan bahan resin. Itu terpikirkan karena karakter JAWS itu tenggelam, jadi saya menggunakan bahan resin. Sepertinya tidak berpengaruh, memang tidak berpengaruh teman-teman, menggunakan bahan resin. Nah, jadi saya mohon maaf buat para senior yang mungkin sudah membuat JAWS ini. Tidak ada maksud saya untuk menggurui atau apalah, tapi saya ingin berbagi info buat para maker yang baru terjun ke dunia maker ya, bahwa resin itu bisa digunakan untuk membuat JAWS. Nah, resin ini seperti apa ini? Ini ada resin bening, saya menggunakan resin bening, terus katalis ini. Adapun caranya nanti di video berikutnya ya, teman-teman simak, jangan di skip ya, karena kalau di skip takutnya gagal terus komplain ke saya. Nah, ini dijamin pasti jadi. Untuk penampakan sementara JAWS yang saya buat ini, JAWSnya yang berbahan resin ini. Jadi bentuknya bisa sama, bisa sama ini. Adapun cetakan, artinya kita ini mencetak teman-teman, bukan meraut. Nah, adapun cetakannya saya menggunakan ini rubber. Mungkin teman-teman maker sudah kenal ini ya, rubber RTP. Oke, dan cara pembuatannya kita langsung saja ke video selanjutnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel Gondrong. Oke teman-teman, di tahap awal kita siapkan ini molding cetakan berbahan rubber. Kita siapkan bentuknya seperti ini. Ini seperti kata saya tadi, ini bahannya adalah ini. Jadi ini cetakannya. Jadi tahap pembuatannya itu, kalau teman-teman ingin menduplikat JAWS ori, artinya ori dari Boytep, teman-teman harus beli dulu untuk memastikan, daripada takut gagal beli rubbernya nanti rugi. Jadi teman-teman beli ori dulu, terus setelah itu ya kita duplikat dengan cara membuat mold seperti ini. Nah, saya tidak perlu memberitahu cara pembuatannya seperti apa, tentu teman-teman sudah paham ya dengan yang namanya rubber. Nah, itu dibuat mold seperti ini. Setelah jadi ini, lalu kita akan siapkan ini teman-teman, kawatnya. Kita siapkan kawatnya, kita buat dulu kawatnya teman-teman. Oke, kita buat kawatnya, kemudian ya kita potong seperti biasa lah teman-teman, potong. Nah, ini dia. Setelah kita potong, kita ambil ini, lalu kita ukur teman-teman, kita ukur. Nah, kita baiki dulu ya, ini lengkungannya, usahakan lengkungannya kita ukur teman-teman. Kita masukkan ke sini, ini kebetulan sudah ada lubangnya, kita ukur.
lalu kita buat dulu, kita buat tulang tengahnya. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya berapa lama untuk pembuatan satu jos ini, tergantung ininya, kualitas resinnya teman-teman. Untuk pembuatan lama, kalau punya saya ini untuk kering maksimal itu sekitar 1 hari 1 malam ya. Tapi untuk mencetaknya teman-teman tidak butuh waktu itu. Artinya apa? Untuk mencetaknya saya hanya membutuhkan waktu 5 menit sudah bisa dibuka dari cetakan. Jadi sehari mencetak dengan ini teman-teman kali saja. Nah, apalagi kalau ini diperbanyak, teman-teman misalnya punya alat cetaknya ini, bahan moldingnya ini 10 biji, sehari ya bisa dapat 100 teman-teman. Kebetulan saya di sini hanya 1 saja, jadi sehari ya kalau 50 dapat teman-teman. Nah ini dia. Oh iya, tadi saya lupa, ini setelah jadi teman-teman ya, setelah jadi kita masukkan ke sini. Nah, kalian bisa lihat, kita masukkan kawatnya ke sini. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan agar tidak miring, karena kalau miring sudah tidak bisa dibuka lagi teman-teman. Nah, setelah jadi, lalu setelah jadi seperti ini, setelah jadi seperti ini ya kita tutup. Oke, kita tutup, lalu kita karet agar tidak rembes ke samping. Nah seperti ini teman-teman, simpel. Setelah itu kita siapkan wadah. Nah ini katalisnya. Adapun perbandingan katalis bagi teman-teman yang dengan resin, bagi teman-teman yang baru mau belajar, itu saya menggunakan ini sendok takar, sendok makan teman-teman. Jadi perbandingannya adalah 1 sendok makan resin berbanding 3 tetes katalis. Nah 1 sendok makan ini resin berbanding 3 tetes katalis. Nah itu, jangan lebih, jangan juga kurang. Kalau kurang ini mengeringnya lama teman-teman, butuh waktu bisa 1 jaman baru bisa ini dia, baru bisa dibuka dari molnya. Dan kalau kelebihan juga ya kayak jelly, tidak mau keras. Tuh. Baru 3 sendok ya, 3 sendok. Mungkin ya baru saya saja yang membuat jos dengan menggunakan resin, tapi ini sudah saya coba teman-teman dan actionnya bagus. Kalau teman-teman tidak percaya boleh dipraktekkan, ikuti cara saya ini. Apalagi yang untuk digunakan sendiri ya. Kalau mau produksi massal juga tidak apa-apa untuk dijual, tapi pastikan ya, pastikan jos yang Anda duplikat itu memang benar-benar sudah teruji. Kalau belum ya ngikut action yang Anda duplikat. Tapi kebetulan saya sini tidak menduplikat teman-teman, saya buat molnya sendiri dan saya uji. Saya lama ya vakum di sini di jos ini. Ini sudah 5 tetes, 5 sendok makan vakum di sini, karena pembuatan jos ini sangat susah. Kadang kita membuat 10, gagalnya 5, ya banyak ruginya teman-teman. Oke, kalau dengan menggunakan resin ini tidak ada gagal. Kalau memang yang awal tadi sudah jadi, nah di sini pun pasti akan jadi juga, actionnya pasti sama. Oke, katalisnya tadi 5 sendok makan ya, kita tetes 3 kali 5, 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, lebih-lebih dikit enggak apa-apa lah. Oke,
Nah, lalu kita aduk teman-teman, kita aduk sampai resin sama katilisnya tercampur rata. Ini cara praktis ini membuat jos teman-teman, tanpa harus meraut, tanpa harus mengukur berulang-ulang, cukup sekali saja beli rubber seperti yang di video saya tadi yang di awal, terus buat cetakannya. Kalau untuk buat cetakannya saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, itu banyak tutorialnya di YouTube, di channel-channel kawan-kawan lainnya, cara pembuatan mulai dari Mall Soprog, yaitu sama caranya dengan ini teman-teman. Oke, kita aduk sekitar 1 menitan lah teman-teman, biar tercampur rata. Oke, sesudah itu tinggal kita tuang ke sini teman-teman. Oke, aduh kebanyakan, ingat apa, kita ketuk-ketuk ya teman-teman, agar masuk ke rongga-rongga yang belum terisi. Walaupun dia cair, kadang ada gelembung udara di dalam yang tidak mau terisi. Jadi kita ketuk-ketuk saja, kita colok-colok, biar dia ngisep. Oke teman-teman, setelah ini kita tunggu selama 5 menit. Nah, kita tunggu 5 menit ya, untuk dia agak mengeras, baru kita buka, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita tunggu nanti hasilnya ya teman-teman. Bagi yang sudah menonton channel saya ucapkan banyak terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, bila ada yang kurang jelas ya teman-teman. Untuk pembuatan moldingnya saya tidak buatkan di sini karena teman-teman pasti tahu, tapi kalau ada yang kurang paham teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Ini sudah sekitar kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Kita cara mengetahui kental enggaknya ini, tapi ini belum kental sekali, belum kering sekali, jadi pastikan untuk membukanya itu hati-hati karena dia mudah patah kalau belum kering sekali ya teman-teman. Nah, ini terlihat, kita tarik keluar. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kalau ada pun ini bisa kita bersihkan nanti setelah dia agak kering ya. Nah, ini kalau memang kurang halus itu karena gelembung-gelembung di resin tadi kurang gini ya, kurang bersih, tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita amplas lagi. Nah, jadi itu teman-teman cara buatnya, simple, mudah kan teman-teman. Nah, untuk hasilnya agar saya tidak dibilang bohong, nanti saya akan berikan hasil tesnya, bagaimana actionnya ya teman-teman. Tapi yang jelas saya tidak bohong bahwa ini memang actionnya bagus, sesuai apa yang jadi acuan pertamanya seperti kata saya di awal tadi. Nah, itu dia teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, mungkin ada yang kurang dipahami atau penjelasan saya di sini kurang jelas, monggo teman-teman tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Jadi itu tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang memproduksi JAWS, takut gagal. Itu salah satu caranya dan bisa lebih cepat serta dengan ukuran yang sama ya teman-teman. Oke, saya rasa itu. Salam maker dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.